Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Anugerah Ilahi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya kehidupan dunia. Dan hingga siang hari ini kita sudah berada di pekan yang ketiga dari bulan yang kedua di tahun 1445 Hijriah, yaitu bulan Shafar. Menyinggung masalah bulan Shafar, sama seperti bulan-bulan lainnya, terdapat juga keutamaan di dalam bulan Shafar dalam pandangan Islam. Shafar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah yang memiliki arti sepi atau sunyi. Diartikan sepi karena rumah masyarakat Arab ketika itu di bulan Shafar sangat senyap akibat kebiasaan melakukan peperangan atau bepergian jauh. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bulan Shafar juga memiliki keutamaan serta amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, para ulama terdahulu sependapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan musibah pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar. Ulama terdahulu berpendapat seperti itu. Ulama ahli ma'rifat juga menyebutkan bahwa di setiap tahun akan turun 320.000 bala yang semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Shafar. Dengan situasi seperti itu membuat hari tersebut disebut sebagai Yaumi Nahsin Musta'mir, atau hari yang paling sulit di setiap tahun, menurut pendapat ulama terdahulu. Namun itu bukan alasan untuk menganggap bulan Shafar adalah bulan sial. Justru sebaliknya, umat Islam harus menganggap bahwa pada bulan Shafar Allah sedang memberikan ujian besar kepada umatnya. Sebagaimana kita sekolah, kita pun menghadapi masa-masa ujian. Ada waktu-waktu ujian, ada waktu-waktu sulit. Menjelang kenaikan kelas atau naik jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, itulah masa-masa sulit, bukan hari sial, justru tantangan untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu,
baik di dalam Al-Quran maupun hadis diterangkan bahwa Allah sedang memberikan ujian besar kepada umatnya. Maka dilarang menghususkan hari atau bulan tertentu sebagai sesuatu yang dianggap kesialan, termasuk bulan Safar. Maka ketika musibah dianggap ujian, setiap orang akan berusaha melewatinya dengan sebaik mungkin agar mendapatkan nilai yang baik, naik kelas, naik jenjang, naik prestasi, khususnya prestasi keimanannya. Terdapat beberapa keutamaan di bulan Safar yang harus diketahui oleh umat Islam. Yang pertama adalah memperkuat keimanan. Umat Islam meyakini bahwa bulan Safar sama seperti bulan-bulan lain, sehingga diharapkan untuk selalu melakukan ibadah dan amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan memperkuat keimanan, karena tidak mempercayai bulan Safar merupakan bulan sial, karena segala sesuatu hanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iyamsaskallah bidurrin fala kashifalah illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yunus ayat 107. Yang kedua, yakin atas ketetapan Allah. Ini adalah bentuk keimanan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Kul la yusibana illa ma kataballah lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Yang ketiga, meningkatkan rasa takwa dan tawakal. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah, maka ketakwaan seseorang juga akan meningkat. Umat Islam diharapkan akan semakin rajin beribadah, seperti menambah kekhusyuan sholat wajib, menambah sholat sunnah karena ingin mendapat ridha Allah. Sebagai hamba Allah yang soleh, hendaknya umat Islam terus istiqomah dalam mengerjakan berbagai amalan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Meski Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkhususkan amalan tertentu untuk dijalankan saat bulan Safar, tapi untuk memperoleh keutamaan bulan Safar, ada baiknya untuk menambah ibadah harian. Apa saja? Misalnya, 1. Perbanyak zikir kepada Allah, menjadi amalan yang ringan tapi memberikan banyak pahala. Berzikir juga dapat menjadi amalan sunnah di bulan Safar. Berzikir membuat umat Islam selalu mengingat Allah. Salah satu zikir adalah dapat memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Allah Maha Besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang ada di bawah sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang kedua, sholat duha. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan itu?" Rasul menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Tetapi kalau engkau tidak menjumpai dahak yang ada di masjid, engkau tidak menjumpai sesuatu yang merintangi jalan, maka jika engkau tidak menemukannya, maka 2 rakaat sholat duha sudah menggantikannya sedekah sebanyak 360 kali." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Rasul bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci, sudah berwudu dari rumah, menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram." Hadis riwayat Abu Dawud. Salah satu keistimewaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian, dan resikonya lebih ringan daripada sholat sendirian. Mari kita berhitung. Sholat sendirian kalau sah pahalanya 1. Kalau sah, bagaimana kalau tidak sah? Sholat berjamaah pahalanya 27. Insya Allah sah, dipastikan sah. Kalau tidak khusyuk, ada imam yang menyempurnakannya. Imam tidak khusyuk, ada makmum yang menyempurnakannya. Maka insya Allah sah, insya Allah benar, dengan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri yang kalau sah pahalanya 1. Kalau sah, bagaimana kalau tidak sah? Itulah sholat berjamaah. Yang keempat, membaca Quran. Rasul bersabda, barang siapa membaca Quran 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala dilipatkan menjadi 10 kali. Itu minimal. Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaluha. Ada yang dilipatkan 700 kalinya. Ada juga yang dilipatkan lebih dari 700 kalinya, bahkan sampai 1 juta kalinya. Apalagi amalan ini dilakukan di bulan Shofar. Yang kelima adalah bersolawat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, barang siapa yang membaca solawat untukku sekali saja, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini juga dikuatkan dalam hadis lain tentang keutamaan bersolawat saat diucapkan setiap saat. Barang siapa yang membaca solawat untukku walau sekali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat
muslim. Apalagi di hari Jumat. Hari Jumat, sholawat perlu kita utamakan. Mungkin kita bisa menyingkirkan zikir-zikir yang lain dulu, karena ada keutamaan memperbanyak sholawat di hari Jumat, apalagi di bulan Safar. Dan yang keenam adalah membaca doa di antara adzan dan iqamah. Tadi sudah adzan, sebentar lagi iqamah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, barang siapa yang mendengarkan adzan, kemudian dia membaca doa, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhum maqamman mahmudan alladzi mawa'ada. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Safar adalah memperbanyak istighfar. Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itulah hadirin jamaah sekalian, informasi mengenai keutamaan serta amalan bulan Safar yang perlu kita ketahui. Marilah kita lakukan amalan-amalannya untuk mendapatkan keutamaan bulan Safar. Semoga kita mampu mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini sebagai kesimpulan perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa beribadah dengan tujuan semata-mata mengharap ridha Allah dapat dilakukan dengan banyak hal seperti amalan-amalan tadi. Misalnya menjalankan sholat sunnah, menolong orang di jalan, berpuasa, bersedekah. Ini dapat dilakukan tanpa memandang hari ataupun bulan, apapun harinya, apapun bulannya. Memang dulu ada orang punya keyakinan di bulan Safar banyak musibah. Itu dulu hadirnya Islam untuk menghapus semuanya. Maka kalau masih ada di antara kita punya keyakinan negatif, itu berarti justru mengalami kemunduran, bukan kemajuan, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita kembali kepada jalan yang benar, mulai dari pemikiran kita sampai pada perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mulai dari diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, melebar ke tetangga kita, kampung kita, sampai pada yang lebih luas lagi menjadi area dakwah kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.